Perkenalkan, nama saya Sonia Deborah Napidupulu dengan NPM 4523210105. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 bersiap mempresentasikan sistem informasi yang merupakan tugas proyek akhir bagi mata kuliah RPL. Dan saya, kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, memiliki tugas sebagai penyusun skenario sistem, workflow bisnis, penyusun laporan, rancangan APL, DFD, kelas diagram, dan sebagainya, lalu juga perancangan database, layout sistem, hingga ke bagian programming. Adapun yang kelompok 1 pilih, judul yang kelompok 1 pilih adalah Sistem Informasi Penjualan Agen Telur, di mana sistem informasi penjualan agen telur adalah sistem informasi yang bertujuan untuk mencatat pengeluaran, maksudnya penjualan, pembelian, dan stok agen telur secara berkala, sehingga bisa dipastikan kondisi stok yang terakumulasi dengan sistem program adalah sama dengan kondisi stok di kenyataannya. Lokasi bisnis yang kelompok 1 pilih berada di Beji Depok dengan nama toko Agen Telur Muyang Mayo. Agen telur tersebut mempunyai 2 cabang dan keduanya berada di dalam kecamatan yang sama yaitu Beji, dan juga memiliki pemilik atau owner yang sama dengan nama Jessica Angelia. Adapun proses komunikasi untuk perancangan workflow bisnis dari agen telur ini adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya pemilik dari toko Agen Telur Muyang Mayo yang berlokasi di Jalan Ibu Rais, Beji Timur, Depok. Bolehkah saya lebih dulu tahu kira-kira apa saja sih yang dijual di Agen Telur Mayo ini? Di Agen Telur Muyang Mayo kami menjual berbagai jenis telur. Ada telur ayam negeri, telur bebek, telur ayam kampung, telur puyuh, maupun telur asin matang. Selain telur, kami juga menyediakan barang pendukung lainnya, berbagai macam sembako seperti garam, sasa, minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Dari sistem informasi yang akan dibangun kali ini, apa yang ingin Anda sebagai owner targetkan? Ya, awalnya saya sangat mengapresiasi untuk proses bisnis transaksi penjualan di Agen Telur Mayo ini akan dibuatkan sistem sehingga transaksi yang sebelumnya secara manual bisa terekam secara real time, dan saya mengharapkan dengan dibuatnya aplikasi sistem informasi untuk Agen Telur Muyang Mayo ini, saya berharap dapat secara real time dimanapun saya bisa mengupdate transaksi penjualan harian saat itu, dan saya juga bisa mengecek stok. Artinya ketika stok ini sudah mulai menipis, saya bisa mengambil keputusan untuk membeli telur kembali, sehingga di toko proses bisnis penjualannya tidak putus karena kehabisan stok, seperti itu. Sesuai yang Anda sampaikan tadi, tujuan yang diharapkan dari sistem informasi ini adalah untuk tahu stok dan tahu juga informasi penjualan secara real time. Ya, betul. Kalau begitu, boleh jelaskan tidak alur proses stok dan penjualannya? Ya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk alur penjualan ya di Agen Telur Mayo ini. Pada umumnya toko kami ini seperti layaknya toko sembako yang pada umumnya mungkin bisa kalian jumpai di pasar. Jadi barang yang kami jual belikan ini, telur-telur dan barang pendukung lainnya, kami display di depan toko. Biasanya kami pakai meja maupun rak-rak gitu, kami display. Nah, ketika ada pembeli datang, si pembeli ini langsung memilih telur yang ingin dibeli gitu. Biasanya si pembeli ini dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai kebutuhan si pembeli. Nah, setelah sudah selesai, maka si pembeli itu akan menaruh telur tersebut di atas timbangan. Nah, timbangan inilah dilihat. Misalnya pada hari itu penjualan per kilonya 27.000. Nah, ketika ditimbang sesuai timbangan sekilo
lebih misalnya. Nah, ini perhitungannya secara gram. Setelah itu, si karyawan yang penjaga toko ini menawarkan kembali kepada pembeli apakah ada lagi yang ingin dibeli seperti minyak goreng, kecap maupun lainnya. Ketika sudah tidak ada lagi yang dibeli, maka si karyawan ini akan menotalkan total penjualannya. Sebagai contoh, total penjualan 30.000. Nah, si karyawan ini menginformasikan kepada pembeli dan pembeli membayar secara tunai maupun melalui QRIS. Kita ada 2 metode pembayaran, tunai maupun QRIS. Nah, setelah selesai dibayar, maka penjual, maksudnya si karyawan penjaga toko ini akan menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli. Gitu. Ya, untuk stok kami ini ada di toko langsung, jadi tidak berada di gudang. Biasanya saya membeli langsung telur tersebut dari peternakan langsung maupun dari distributor besar. Biasanya saya sekali beli itu 100 ikat. 1 ikat telur, 1 ikat tray telur itu berisikan 15 kilo telur. Nah, jadi kalau untuk 100 ikat itu kurang lebih 1,5 ton. 1,5 ton telur. Nah, biasanya stok ini langsung saya taruh di toko langsung. Nah, saya sudah menginformasikan kepada karyawan apabila stok di toko tersisa 3 ikat, maka karyawan tersebut harus menginfokan kepada saya agar saya bisa langsung order ke peternakan agar telur tersebut segera dikirim ke toko, seperti itu. Nah, ini dia, saya sangat mengapresiasi sekali dibuatnya sistem informasi secara real time, karena kendala di toko saya seringkali karyawan dengan kesibukannya karena banyak pembeli tidak menginfokan langsung ketika stok tersebut tinggal 3 ikat. Jadi sehingga kadang-kadang stok di toko tuh sering kosong gitu, paling kami kasih informasi stok dalam pengiriman gitu, sehingga kan ini mengganggu proses penjualan, juga mempengaruhi omset penjualan gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, tadi kan sempat dijelaskan ya oleh Anda bahwa ketika kondisi stok minimal 3 ikat, maka karyawan wajib melaporkan kepada owner. Iya. Nah, dalam kondisi stok minimum tersebut, pasti ada tindakan lain dari karyawan kan? Nah, apakah stok tersebut ditahan oleh karyawan dalam artian menunggu stok masuk? Ya. Atau seperti apa? Ya. Di kami tidak ada tahan stok. Jadi dalam kondisi stok minimal 3 ikat tersebut, apabila ada pembeli yang ingin membeli, itu tetap dijual. Makanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami sering kedapatan itu stok habis. Jadi stok yang saya order, telur yang saya order ini belum nyampe ke toko, stok sudah habis, seperti itu. Makanya terbantu banget nih dengan adanya sistem informasi penjualan, meminimalisir stok habis di toko, seperti itu. Dan mungkin juga nanti ke depannya lebih saya estimasikan, oh ternyata dengan 3 ikat waktu tunggu stok baru datang itu tidak cukup, nanti bisa saya naikkan lagi nih stok minimumnya, bisa jadi 4 ikat atau 5 ikat, seperti itu. Untuk aliran proses yang kelompok 1 pilih, aliran proses yang dipilih adalah aliran proses iteratif. Alasannya adalah karena aliran proses iteratif memungkinkan pengembang banyak berkomunikasi dengan owner untuk memastikan bahwa sistem bisa berjalan sesuai kehendak owner. Hal ini juga mengurangi efek pembengkakan coding di akhir perancangan, sebagaimana tujuan utama dari pembuatan sistem informasi ini benar-benar tercapai di sepanjang pembuatan. Adapun model perancangan yang kelompok 1 pilih adalah model perancangan inkremental. Alasannya adalah karena model perancangan inkremental ini memungkinkan pengembang melakukan pengembangan perangkat lunak sedikit demi sedikit sembari menyesuaikan dengan keinginan owner. Workflow bisnis agen telur yang akan dibahas kali ini adalah workflow beli dan stok,
di mana workflow beli dan stok merupakan komponen yang saling terkait, karena setiap kali stok menipis, maka akan terjadi pembelian yang dilakukan oleh owner dan juga pembaruan stok ke toko. Start di sini dapat dimulai dari dua pihak, baik itu dari sisi owner maupun sisi karyawan. Umumnya terjadi dari sisi owner. Jadi dimulai ketika karyawan menerima pesanan pembeli, kemudian karyawan juga mengecek kondisi stok, apakah stoknya kurang dari minimum. Jika tidak, maka proses bisnis, proses jual beli dapat dijalankan lagi. Jadi karyawan bisa menyerahkan barang kepada pembeli dan juga pembeli akan memperoleh barang. Lalu keputusan pembeli untuk memesan lagi atau tidak itu tergantung. Jika ya, maka akan terjadi proses looping, tapi jika tidak akan langsung ke akhir alias berlanjut ke proses transaksi. Namun ketika stoknya ternyata kurang dari minimum, maka di sini sebagai karyawan akan menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli apakah pembeli mau menerima barang yang mungkin kuantitasnya bisa jadi kurang. Jika ya, maka pembeli bisa saja menerimanya, lalu pembeli bisa saja melakukan pemesanan kembali. Jika tidak, maka karyawan akan melaporkannya kepada owner, lalu owner menerima pemberitahuan dari karyawan. Owner memesan barang telur kepada distributor, distributor menerima pesanan telur dari owner, lalu distributor menginformasikan total pembayaran kepada owner membayar pesanan telur kepada distributor, distributor kemudian mengirim barang telur ke agen telur. Lalu disinilah owner baru memulai isi stok dan proses jual beli pun kembali berjalan dengan baik. Kalau start dimulai dari owner, maka owner di sini sudah terlebih dahulu isi stok dan kemudian tinggal melaporkan saja kepada karyawan bahwa stok sudah dalam kondisi semula. Lanjut ke workflow jual. Workflow jual ini ibarat kata lanjutan dari workflow beli dan stok pada bagian sini. Namun kita akan bahas dari awalnya. Jadi di sini startnya dimulai dari pembeli, di mana pembeli itu mendatangi agen telur, lalu pembeli menyampaikan pesanannya maupun mengambil barang yang ada di display di meja depan toko. Disitulah karyawan menerima pesanan pembeli, sembari karyawan mengecek kondisi stok, apakah stoknya cukup. Jika cukup, maka pembeli bisa mendapatkan pesanannya. Lalu kembali lagi, apakah pembeli ingin menambah pesanan? Jika ya, maka akan terjadi proses looping. Namun jika tidak, maka pembeli bisa melanjutkan, pembeli kembali kepada decision atau pilihan. Apakah pembeli ingin melanjutkan transaksi? Jika tidak, maka akan langsung berakhir. Jika ya, maka karyawan akan menginformasikan total harga ke pembeli. Kemudian lanjut masih di stok yang cukup atau tidak ini. Jika tidak, maka karyawan akan menawarkan kepada pembeli terlebih dahulu seperti workflow di atas. Jika pembeli menerima, maka pembeli juga bisa melanjutkan pesanan berikutnya. Tapi jika tidak, maka pembeli dapat mengakhiri proses transaksi. Lanjut, pembeli melanjutkan transaksi. Jika ya, maka karyawan akan menginformasikan total harga ke pembeli. Pembeli kemudian dapat melakukan pembayaran sesuai harga, sesuai total harga. Dan itu harus. Maka dari itu, karyawan harus mengecek terlebih dahulu apakah uangnya sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka karyawan bisa menyerahkan barang kepada pembeli. Jika tidak, maka karyawan berhak untuk menagih lagi pembeli untuk membayar sesuai harga. Kemudian pembeli bisa menerima barang dari karyawan dan selesai. Nah, jika uangnya sesuai ini, di karyawan ini selain menyerahkan barang kepada pembeli, dia juga akan menginformasikan pendapatan hari ini kepada owner. Bisa dalam bentuk laporan atau dalam bentuk informasi biasa. Owner akan menerima informasi pendapatan hari ini, owner pun juga dapat membuat laporan penjualan hari ini dan selesai. Sebelum membahas lebih lanjut terkait database agen telur, di sini saya akan menginformasikan identifikasi tabel master dan tabel transaksi. Jadi sistem informasi agen telur ini nantinya akan mempunyai 4 tabel master utama dan juga 3 tabel transaksi. 4 tabel master utama ini itu adalah sebagai berikut.
tabel owner yang nanti akan dibahas lebih lanjut terkait tipe data dan juga atributnya. Pada tabel owner ini dia berfungsi untuk menampung data pribadi owner. Lalu juga ada tabel cabang. Tabel cabang ini merupakan tabel yang menampung data cabang agen. Lalu juga menjadi tabel untuk karyawan agar bisa mengakses sistem informasi. Lalu juga ada tabel barang, di mana tabel barang ini yang akan menampung informasi barang, terutama juga yang akan berhubungan dengan tabel stok. Lalu juga ada tabel supplier, yang tabel supplier ini adalah untuk menampung data supplier, seperti misalnya dari manakah barang tersebut berasal. Misalnya dari cabang ini mendapatkan pemasokan itu dari Sukabumi atau dari Bogor. Lalu adapun tabel transaksi dari sistem informasi agen telur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel beli. Tabel beli ini adalah tabel yang menampung data historis pembelian telur dari supplier atau distributor. Nah, penambahan data pada tabel beli ini nantinya dapat mempengaruhi kondisi stok akhir. Dan tabel jual ini juga sama dengan tabel beli, tapi tabel jual ini adalah tabel yang untuk menampung data transaksi atau data historis penjualan dengan pembeli atau dengan konsumen. Lalu juga penambahan data pada tabel transaksi penjualan ini juga mempengaruhi data dalam stok. Jadi melalui tabel jual ini juga owner juga dapat mengetahui omset yang masuk dari masing-masing cabang. Lalu untuk tabel stok sendiri, tabel stok ini merupakan tabel yang akan menampung data stok berupa ID stok, ID cabang, ID barang dan sebagainya. Tabel stok ini berelasi dengan tabel beli dan tabel jual. Jadi setiap kali tabel beli atau tabel jual mengalami update, maka kuantitas pada tabel stok ini akan terpengaruh juga. Berikut ini akan dibahas APL untuk sistem informasi agen telur, di mana APL ini terdiri dari level atas, yaitu dari login. Yang berikutnya adalah level menengah, yang itu level menengah ini terdiri dari modul-modul yang ada di sistem informasi, dan berikutnya adalah level samping, yaitu input dan outputnya. Yang pertama dimulai dari level atas, yaitu login. Setelah login barulah pengguna atau user dapat mengakses modul-modul yang ada. Lalu untuk modul-modul tersendiri bisa diinput dari informasi owner, barang, cabang, supplier, yang nantinya akan mengeluarkan informasi owner, informasi barang, informasi cabang, dan informasi supplier. Lalu berikutnya ada modul untuk beli, stok, dan juga jual harusnya, di mana modul beli, stok, dan jual ini merupakan modul-modul transaksi. Jadi dari record beli akan masuk ke modul, kemudian nanti dari modul itu akan keluar info pembelian dan juga laporan pembelian. Lalu juga ada jual, di mana dari jual itu nanti akan setelah diproses oleh modul akan mengeluarkan info penjualan dan juga laporan penjualan. Lalu untuk modul stok itu sendiri itu dipengaruhi oleh record beli dan record jual, di mana nantinya outputnya itu akan menghasilkan informasi stok dan juga laporan stok. Lanjut pada membahas data flow diagram, di mana data flow diagram ini kita mulai dari diagram yang 0. Diagram 0 ini berarti hanya ada satu bundaran saja. Lalu di sini akan menjelaskan setiap pihak yang bisa mengakses sistem informasi, serta apa saja yang bisa diinput dan apa saja output yang bisa mereka lihat. Pada karyawan, di sini inputnya itu totalnya ada 2 dan outputnya ada 7, di mana karyawan ini dapat menginput login dan juga jual. Kemudian untuk outputnya itu adalah berupa info login, info jual, laporan jual, info cabang, info barang, info stok, dan laporan stok. Lalu untuk owner sendiri, dia dapat menginput lebih banyak daripada karyawan,
Yang pertama adalah input login, lalu juga owner, barang, cabang, supplier, beli, kemudian jual juga dapat dilakukan sebenarnya, lalu juga stok. Lalu berbicara tentang barang, cabang, supplier, dan owner, ini sebenarnya lebih kepada melakukan create, edit, delete, master, dan owner itu mempunyai hak seperti itu, tidak seperti karyawan yang lebih berfokus untuk proses penjualan saja. Lalu juga owner, dia juga punya hak khusus untuk mengisi input beli, menginput beli, dan juga dapat memperbaiki kondisi stok yang ada pada kenyataannya. Lanjut kepada DFD, Data Flow Diagram level 1 untuk proses 1, di mana pada proses 1 ini mulai dipecah. Yang pertama itu ada login, yang kedua ada master, ketiga, keempat, kelima merupakan transaksi, yaitu berupa jual, stok, dan beli. Pada login, ini sama seperti Data Flow Diagram level 0, yaitu karyawan itu bisa melakukan input login dan mendapat info login, demikian juga dengan owner. Lalu pada master, karyawan terbatas untuk mengakses info barang dan info cabang saja. Lalu untuk owner sendiri, dia masih bisa melakukan CRUD dari master-master yang ada, misalnya mau perubahan owner, barang, cabang, atau supplier, itu sangat bisa. Lalu juga owner juga mendapatkan info owner, info barang, info cabang, dan info supplier. Berikutnya untuk jual, untuk karyawan sendiri dia dapat melakukan jual, lalu juga bisa mendapatkan info jual dan juga laporan jual. Seperti yang di atas ini juga. Lalu untuk owner itu juga mempunyai akses untuk melakukan update pada modul jual dan juga bisa mendapatkan info jual dan laporan jual. Kemudian untuk stok sendiri, karyawan sebenarnya bisa melihat dari info stok dan laporan stok ya. Bisa seperti ini, kelihatan di sini. Jadi karyawan itu cuma sebatas tahu saja akan info stok dan laporan stok, tetapi untuk misalnya mengubah kondisi stok sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh owner. Yang terakhir adalah beli, di mana beli ini merupakan modul yang khusus diakses oleh owner saja. Jadi dalam artian permasalahan pembelian hanya owner yang tahu, karyawan tidak tahu. Lanjut pada use case diagram. Di sini use case diagram sistem informasi penjualan agen telur mencakup pada beberapa modul yang akan dibuatkan programnya. Yang terutama adalah program login, lalu owner, jual, stok, mengelola barang, beli, mengelola cabang, dan mengelola supplier. Dan ini semua dapat diakses oleh owner, dan untuk karyawan sendiri dia khusus mengakses login dan jual. Ini sama seperti pada data flow diagram. Kemudian untuk cabang ini, D-nya ada include jual dan juga include stock. Jadi dalam artian si cabang ini juga akan ikut di dalam tabel jual dan tabel stock. Lalu untuk tabel barang juga sama, dia include juga pada tabel stock, tabel beli, dan juga tabel jual. Kemudian untuk supplier juga dia termasuk juga di dalam tabel beli. Lalu juga untuk untuk jual ini dia ada extend dengan stok, dan beli juga sama ada extend dengan stok. Berarti jual dan beli ini turut mempengaruhi tabel stok nantinya. Berikut ini akan dijelaskan pula activity diagram. Jadi di bawah ini merupakan activity diagram sistem informasi agen telur, dan itu terdiri dari alur login, edit master, penambahan transaksi pembelian, dan transaksi penjualan. Dimulai dari yang pertama, activity diagram login owner dan juga karyawan.
Dimana di sini saya memvisualisasikan yang owner terlebih dahulu, dimana owner ini dia oleh sistem akan menampilkan halaman login. Lanjut kepada owner harus menginput nama dan menginput password. Kemudian oleh sistem akan mengirimkan pesan autentikasi. Maksudnya akan melakukan proses autentikasi, apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka owner diwajibkan menginput nama dan password yang sesuai. Jika ya, maka sistem akan langsung mengarahkan ke halaman utama dan selesai. Kemudian untuk activity diagram master, itu dia dimulai dari owner, kemudian lanjut sistem akan menampilkan halaman utama, dilanjutkan pada sistem mempersilahkan untuk pengguna memilih aksi, apakah mau mengedit owner. Jika ingin mengedit owner, maka akan lanjut ke bawah, yaitu berlanjutkan kepada tindakan selanjutnya, apakah owner atau pengguna ingin melakukan penambahan master. Jika tambah master, maka akan lakukan proses tambah master. Lalu jika tidak, maka user mempunyai kesempatan selanjutnya untuk melakukan edit atau delete. Demikian juga dengan master-master yang lain, seperti untuk cabang, barang, dan supplier mempunyai cara yang sama untuk melakukan edit pada master. Tetapi jika misalnya tidak ada yang ingin dirubah, maka akan diarahkan kembali ke menu utama dan selesai. Tetapi jika memang ada perubahan, maka nanti sistem akan mengkonfirmasi update, kemudian akan menyimpan update tersebut ke dalam basis data dan selesai. Lanjut kepada activity diagram pembelian dan stok. Jadi di sini activity diagram pembelian dan stok ini adalah pembelian dan stok ini merupakan dua hal yang saling terikat. Dimulai dari owner akan mengakses halaman transaksi pembelian, kemudian nanti sistem akan menampilkan form transaksi pembelian. Apakah owner ingin tambah transaksi? Jika ingin tambah transaksi, maka owner dipersilakan untuk menginput formnya, mulai dari pilih cabang, pilih stok, pilih supplier, input kuantitas, input total pembelian, set tanggal transaksi. Lalu apakah owner ingin simpan transaksi atau tidak? Jika tidak, maka akan dilakukan reset. Jika ya, maka nantinya sistem akan memperbarui rela transaksi hari ini. Kemudian pada stok nantinya akan terjadi penambahan jumlah. Lanjut akan terjadi penyimpanan perubahan ke basis data. Lalu bagaimana ketika owner tidak ingin tambah transaksi, misalnya ingin melakukan aktivitas yang lain? Misalnya owner ingin melakukan hapus transaksi. Jika owner melakukan hapus transaksi, nantinya akan mengurangi daftar transaksi, terus kemudian akan mengembalikan jumlah stok ke semula sebelum transaksi yang terakhir kali dimasukkan, kemudian akan menyimpan perubahan ke basis data dan selesai. Tapi jika owner tidak ingin melakukan hapus transaksi apapun, maka owner cukup sekadar melihat atau view dan selesai. Demikian juga dengan diagram penjualan dan stok. Ini juga sama dengan diagram pembelian dan stok ini, dimana di sini karyawan atau owner itu mengakses halaman transaksi penjualan terlebih dahulu, terus akan menampilkan form transaksi penjualan. Apakah ingin dilakukan transaksi, ingin menambah transaksi? Jika ya, maka karyawan maupun owner bisa melakukan pilih cabang, pilih stok, input kuantitas, set tanggal transaksi, pilih metode pembayaran, dan apakah ingin disimpan transaksinya. Jika ya, maka prosesnya akan sama, tapi bedanya jumlah stok akan berkurang karena terjadinya penjualan, dan nantinya akan terjadi perubahan ke basis data. Jika tidak, nanti akan reset. Tapi misalnya jika baik owner maupun karyawan tidak ingin melakukan penambahan transaksi, maka bisa memilih tidak. Misalnya mau melakukan hapus transaksi, caranya sama seperti yang di diagram pembelian.
di mana nanti akan mengurangi daftar transaksi dan mengembalikan jumlah stok, lalu menyimpan perubahan ke basis data. Jika memang tidak ada tindakan, maka selesai. Masuk pada bagian perancangan database. Di sini terlebih dahulu saya akan mempresentasikan ERD, di mana dalam database agen telur nanti akan terdapat 7 tabel, yaitu tabel owner, beli, supplier, barang, stok, jual, dan cabang. Untuk tabel masing-masing ini, dia mempunyai hubungannya tersendiri seperti owner, dia melakukan beli dengan supplier. Lalu tabel beli ini juga akan menambah stok nantinya. Terus supplier ini menjual apa? Dia itu menjual barang. Lalu tabel stok ini juga akan ikut terkurang, atau istilahnya jual ini mengurangi kondisi stok seperti hal yang dilakukan oleh tabel beli. Lalu owner ini juga dapat melakukan penjualan seperti yang dilakukan oleh cabang alias karyawan. Lalu owner di sini juga dapat mengawasi cabang alias karyawan yang bekerja di cabang tersebut, dan cabang bisa melakukan jual kepada konsumen. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai relasi foreign key yang terjadi dalam database. Jadi di sini foreign key-nya itu berasal dari masing-masing tabel. Tapi terkecuali owner ini tidak mempunyai relasi dengan tabel manapun. Kita mulai dari tabel barang, di mana tabel barang ini dia mempunyai foreign key tersendiri di stok, yang nantinya stok ini juga mempunyai foreign key-nya di tabel jual maupun tabel beli. Selain itu juga tabel cabang ini juga turut mempunyai foreign key di tabel stok. Lalu untuk beli ini sendiri dia mempunyai relasi atau foreign key dari tabel supplier. Dan tabel cabang ini juga mempunyai foreign key-nya di tabel jual dan juga tabel beli. Kita lanjut kepada pembahasan tipe data serta atribut dalam database. Jadi database yang akan digunakan nanti untuk sistem informasinya akan diberi nama agen telur. Dan dengan tabel-tabel ini sesuai dengan master dan transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian identifikasi master dan relasi. Nah, adapun atribut tabel master dan juga transaksi serta tipe datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah tabel owner, di mana tabel owner ini dia berfungsi untuk menyimpan informasi tentang owner. Dia ada ID owner, nama owner, kontak dan password. Dengan semua atribut itu mempunyai tipe data yang sama, yaitu varchar, dan mempunyai panjang yang berbeda-beda. Contoh data real yang akan mengisi tabel owner adalah sebagai berikut. Jadi ID owner akan diisi owner 1, nama owner, lalu kontak dan password. Password ini nantinya berguna untuk proses login. Lalu berikutnya ada tabel cabang, di mana tabel cabang ini berguna untuk menyimpan informasi cabang yang masih dibuka oleh agen telur. Nah, tabel cabang ini juga mempunyai atribut sebagai berikut, yaitu ada ID cabang, nama karyawan, alamat dan kontak. Dengan semua atribut mempunyai tipe data yang sama, yaitu varchar, dengan panjang data yang berbeda-beda. Adapun contoh data real yang akan mengisi tabel cabang adalah sebagai berikut. Jadi ID cabang misalnya untuk cabang di Muya akan diberi nama Muya 1, lalu ID cabang untuk Mayo itu akan diberi nama Mayo 1, lalu nama cabang ini untuk kelengkapan nama cabangnya, lalu nama karyawan yang bekerja di cabang-cabang tersebut, alamat tempat cabang tersebut berdiri, dan juga ada kontak. Lalu ada tabel barang, di mana tabel barang ini berfungsi untuk menyimpan informasi barang apa yang dijual oleh agen telur. Sebagaimana fungsinya, jadi sistem informasi agen telur ini hanya bertujuan untuk mengetahui informasi agen telur, untuk mengetahui informasi stok telur saja, sehingga pada tabel barang hanya diisi oleh satu record dengan
atribut berupa ID barang dan nama barang dan tipe data yang sama. Contohnya kayak gini, jadi ID barang 001 dan nama barangnya telur ayam negeri sesuai yang dijual di toko tersebut. Lanjut kepada tabel supplier. Jadi tabel supplier ini berfungsi untuk memuat informasi supplier nih yang turut melakukan pemasukan telur ke masing-masing cabang. Jadi misalnya cabang 1, cabang Muyah itu dapat pemasukan telurnya dari distributor yang di Cianjur, atau misalnya yang Mayo dapat pemasukan telurnya dari Bogor gitu. Adapun untuk tipe data dan atributnya adalah berikut. Jadi ada ID supplier dan alamat supplier, tipe datanya masih sama yaitu varchar dengan panjang data yang berbeda. Lalu untuk tabel stok ini merupakan tabel yang banyak berelasi dengan master. Jadi dia ada banyak berelasi dengan ID cabang, ada juga berelasi dengan barang. Adapun untuk atributnya ada sebagai berikut, yaitu ada ID stok, ID cabang, ID barang, nama stok, jumlah stok, satuan, harga jual, dan tanggal update. Untuk tipe datanya, ID stok sampai nama stok itu mempunyai tipe data varchar. Lalu untuk jumlah stok ini mempunyai tipe data desimal untuk menyesuaikan format penulisan rupiah. Lalu demikian juga dengan harga jual yang juga mengikuti format jumlah stok. Lalu tanggal update itu menggunakan date, jadi sebatas mengetahui tanggal terakhir stok tersebut diperbarui. Kemudian untuk tabel beli, sebelumnya contoh data yang akan mengisi tabel stok adalah seperti ini. Jadi untuk stok sendiri itu hanya ada 2 record. Jadi fokusnya pada stok untuk di cabang Muyah sama stok di cabang Mayo. Dan untuk harga jualnya itu sendiri, kita bisa melakukan perubahan tersendiri. Anggaplah di stok Mayo itu lebih 1 perak, itu sangat bisa. Kemudian untuk tabel beli sendiri ini juga sama seperti tabel stok, di mana tabel ini banyak berelasi dengan master. Dan tabel beli ini mempunyai atribut dan tipe data sebagai berikut, yaitu ada ID beli, ID stok, ID cabang, ID supplier, kuantitas, satuan, total beli, dan tanggal transaksi. ID beli, ID stok sampai ID supplier mempunyai tipe data varchar. ID beli mempunyai tipe data integer dengan sifat auto increment, yang dalam artian pengurutan nomornya itu dilakukan secara otomatis oleh sistem. Untuk kuantitas juga diatur secara desimal. Satuan untuk diatur sebagai menulis gram saja. Lalu total beli juga desimal, dan tanggal transaksi juga menggunakan date untuk mengetahui tanggal. Untuk contoh data yang akan mengisi tabel beli adalah sebagai berikut. Jadi untuk tabel beli ini dia bisa untuk mengisi banyak sekali transaksi, dan harusnya juga ID beli ini akan terus berlanjut dan terus terhitung secara berurutan setiap kali user melakukan input data. Lalu tabel jual ini juga sama seperti tabel stok dan tabel beli. Dia merupakan tabel yang punya banyak relasi dengan master. Nah, adapun untuk atribut dan tipe datanya adalah sebagai berikut, di mana ID jual, ID stok, ID cabang, kuantitas, satuan, total jual, metode pembayaran, dan tanggal transaksi. Untuk ID jual seperti ID beli alias yang ada di tabel beli, di mana ID jual ini sendiri dia mempunyai sifat auto increment, jadi otomatis menghitung. Lalu ada ID stok, ID cabang, kuantitas, satuan juga mempunyai tipe data yang sama. Total jual diatur desimal, dan metode pembayaran mempunyai sifat enum. Jadi semisal ketika nanti dalam
perekapan itu ada mau menghitung nih, kayak ini tuh pemasukan secara tunai atau non tunai, maka metode pembayaran Enum ini merupakan solusinya supaya bisa terwujud sistem filter di dalam sistem informasi. Dan untuk tanggal transaksinya ini kita menggunakan tipe data yang date time. Jadi dalam artian untuk mengetahui juga selain tanggal juga untuk mengetahui waktu real time-nya terjadi transaksi tersebut. Adapun wujud nyata dari database-nya adalah sebagai berikut, di mana database ini saya akses langsung dari phpMyAdmin. Saya menggunakan database MySQL. Di sini di agen telur ini terdapat 7 tabel seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan 7 tabel ini sudah mempunyai recordnya masing-masing. Kita mulai dari tabel owner, di mana pada tabel owner ini ada satu record yang merupakan owner itu sendiri. Lalu berikutnya ada tabel stok, maksudnya tabel cabang, di mana tabel cabang ini memuat 2 record untuk mewakili satu cabang masing-masing, yang satu untuk cabang Mayo, yang satu untuk cabang Muya. Lalu ada tabel barang, di mana tabel barang ini menyimpan satu record, yaitu sesuai dengan barang yang dijual di toko tersebut, yaitu telur ayam negeri. Ada juga tabel supplier, di mana tabel supplier ini memuat 2 record untuk menampung data supplier tersebut dan di mana alamatnya, untuk mengetahui pengiriman telur dari mana. Lalu ada juga tabel stok, di mana tabel stok ini konsisten, dia hanya mempunyai 2 record, tetapi untuk jumlah stok ini akan selalu terupdate ketika ada pembaruan dari tabel jual maupun dari tabel beli. Pada tabel jual ini ini ada contoh recordnya. Di sini jadinya ID jual ini harusnya melakukan pengurutan, kemudian pada kuantitas ini nantinya akan mempengaruhi stok. Lalu untuk tabel beli sendiri, tabel beli sendiri juga sama, dia kuantitas juga mempengaruhi stok. Terus ID belinya juga dia bersifat sama, yang berarti dia melakukan pengurutan secara terus-menerus. Berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana tampilan sistem informasi agen telur. Jadi untuk tampilan loginnya akan seperti ini. Sebenarnya selama pembuatan sistem informasi ini mengikuti formatnya mobile, tetapi untuk kenyamanan layar desktop maka saya akan lebarkan seperti ini. Jadi di login ini kita perlu memasukkan nama dan password yang memang terdaftar di dalam database. Kebetulan karena yang baru terdaftar di database adalah nama dan password owner, maka kita perlu memasukkannya sesuai dengan yang ada di database. Andai kata bukan yang ada di database, maka dia tidak akan bisa. Sebagai contoh, kita gunakan asal, maka akan mendapat alert seperti ini. Tetapi misalnya kita menggunakan nama dan password yang sesuai, maka nanti dia akan mendapat informasi bahwa login berhasil. Nah, seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan utamanya, di mana di sini si owner dapat memilih cabang mana yang memang mau diakses. Kebetulan karena untuk kepentingan owner, di sini owner meminta supaya ketika menginput data pembelian itu tidak hanya input data untuk agen telur saja, untuk agen telur Mayo saja atau Muya saja. Jadi kalau bisa dua-duanya memang dimasukkan. Maka dari itu ketika mau melakukan input data pembelian, di sini terdapat pilihan mau kita masuk ke agen telur Muya atau agen telur Mayo. Kita masuk ke agen telur Muya. Agen telur Muya ini terus kita pilih stoknya.
Lalu kita pilih suppliernya, misalnya yang agen telur mayo ini datang dari Bogor, maka kita pilih Bogor. Kuantitasnya misal kita isi 15.000 gram atau 15 kg. Total pembeliannya kita anggaplah 3.300.000. Lalu setelahnya kita dapat simpan transaksi seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan filter. Semisal kita mau menampilkan agen telur mayo saja, maka nanti akan keluar agen telur mayo. Lalu untuk agen telur muya, maka nanti akan agen telur muya saja. Nah, di sini hanya tertulis keterangan riwayat transaksi hari ini. Jadi untuk transaksi-transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi yang maksudnya di hari-hari lampau itu tidak akan terlihat. Jadi itu akan terlihatnya nanti di laporan pembelian seperti itu. Jadi di sini hanya menampilkan saja nih kayak transaksi hari ini berlangsung berapa banyak gitu. Apakah ini masuk ke database atau tidak? Perubahan ini akan masuk ke database. Contohnya seperti ini, dibeli. Nah, tadi kita kan menginput 2 ya. Di sini ada masuk 2 seperti itu. Lalu lanjut, di sini kita juga bisa melakukan pengelolaan untuk penjualan. Caranya juga mirip seperti yang pembelian. Di sini kita bisa pilih cabang yang terlebih dahulu. Ini sesuai request owner. Kita pilih agen telur mayo. Lalu kita pilih stok yang mayo punya. Kuantitasnya misalnya terjual 2 kilo. Nah, di sini langsung keluar total jualnya sebanyak 48.000 rupiah. Total jual ini bisa muncul setelah diketahui kuantitasnya berapa dikali sama harga satuan per gramnya. Setiap cabang mempunyai harga satuan per gram yang berbeda-beda. Untuk itu, misalnya kita nanti mau agen telur yang berbeda, seperti agen telur muya, nanti hasilnya juga akan berbeda. Hasil total jualnya seperti ini. Nah, misalnya agen telur muya ada menjual sekitar 2.000, maksudnya 2 kg, terus kita pilih metode pembayarannya misalnya non tunai. Nanti kita bisa menyimpan transaksi seperti ini. Namun di sini masih ada error pada jam, tetapi untuk tanggal sudah berfungsi dengan baik. Untuk filter transaksi masih belum bisa dijalankan di sini. Untuk ringkasan penjualan di sini masih suka ada kesalahan, terutama pada digit harga dan total jual. Lalu untuk misalnya kita mau pilih agen telur mayo, kita misalnya mau lakukan penjualan juga, misalnya terjual 3.000 gram atau 3 kilo. Otomatis di sini di database juga akan terupdate. Seperti itu. Nah, selain itu di sini juga akan terjadi perubahan informasi stok ya. Jadi yang sebelumnya mungkin sekian, tetapi setelah misalnya ada pemasukan maupun pengeluaran, dia bakal otomatis terupdate. Cuman mungkin untuk tanggal update ini masih belum bisa disesuaikan saja. Untuk agen telur muya juga sama tampilannya. Terus di sini kita juga bisa melakukan kelola stok. Jadi semisal pada stok opnam ternyata jumlahnya itu bukan 37.000 kg, misalnya ada 35.000 kg, itu sangat bisa kita ubah. Jadi nanti di localhost ini bakal ada bukti update-nya 35 kg, 35.000 gram. Nah, lalu misalnya nih di telur muyah juga terjadi perubahan update harga, kita juga bisa lakukan. Misalnya harga jual per gramnya itu jadi 24 perak, maka di sini juga akan ada perubahan. Nah, seperti itu. Tidak hanya itu,
Di sini ketika misalnya owner ingin melakukan perubahan atau ingin menambah data atau ingin menghapus data, sangat bisa. Misalnya di sini owner ingin menambah data, misalnya ingin menambah owner selanjutnya, misalnya itu saya, passwordnya saya masukkan, maka bisa. Demikian juga cabang, barang, dan supplier itu juga bisa dilakukan. Jadi nanti akan terlihat di sini. Nih, ada penambahan. Seperti itu. Misalnya kita mau menghapus lagi yang sudah kita buat tadi owner ini, maka nanti akan terhapus juga di localhost ya. Seperti itu. Berikut ini adalah estimasi proyek perangkat lunak berbasis line of code yang akan dilakukan per masing-masing modul. Perhitungan LOC berdasarkan modul ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan, dan estimasi di bawah ini tidak menghitung estimasi biaya proses berdasarkan upah. Alasan dilakukannya estimasi per modul adalah karena dalam satu modul sistem informasi terdapat banyak function, baik itu function untuk menghubungkan ke database, function untuk desain interface, function untuk terminasi, dan sebagainya. Adapun rumus untuk estimasi adalah sebagai berikut, di mana expected value sama dengan estimasi optimistik ditambah 4 dikali estimasi paling sering ditambah estimasi pesimistik dibagi 6. Di sini saya akan bedah satu-satu. Estimasi LOC untuk database management itu adalah 350 ditambah 4 kali 370 ditambah 440 bagi 6. Kemudian didapat hasilnya 2580 dibagi 6 sama dengan 430 LOC. Maka dari itu, estimasi LOC untuk database management itu adalah 430 LOC. Berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul login, yaitu 400 ditambah 4 kali 440 ditambah 600 dibagi 6 sama dengan 2760 dibagi 6. Mendapatkan hasil 460 LOC. Berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul dashboard, di mana 460 ditambah 4 kali 560 tambah 700 per 6 sama dengan 3400 dibagi 6. Mendapatkan hasil kurang lebih 567 LOC. Berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul admin atau modul untuk mengedit master melalui sistem informasi, bukan langsung ke database-nya. Yaitu adalah 880 ditambah 4 kali 900 ditambah 1100 bagi 6 sama dengan 5580 dibagi 6. Mendapatkan hasil kurang lebih 930 LOC. Lalu berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul penjualan. Nah, berhubung modul penjualan ini akan diakses untuk dua macam user, maka dari itu estimasi LOC untuk modul penjualan ini saya hitung menjadi kurang lebih 3 modul. Nah, jadi total dari 3 modul itu sendiri adalah 2205. Itu untuk estimasi optimistiknya, ditambah 4 dikali 2300 ditambah 2650 per 6 sama dengan 14055 per 6. Mendapatkan hasil kurang lebih 2343 LOC. Berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul pembelian, yang juga kurang lebih diakses, karena untuk diakses oleh 2-3 macam user, yaitu adalah owner sendiri, lalu juga untuk karyawan di cabang Mayo dan cabang Muyah, itu kan berarti kurang lebih butuh 3 modul yang berbeda untuk masing-masing dari mereka.
Perhitungannya adalah 1560 ditambah 4 dikali 1600 ditambah 1820 per 6. Hasilnya adalah 9780 dibagi 6 dan hasil akhirnya adalah kurang lebih 1630 LOC. Lalu estimasi LOC untuk modul pilihan yang kurang lebih butuh 2 modul adalah 600 ditambah 4 dikali 760 ditambah 900 dibagi 6 menghasilkan 4540 dibagi 6 sama dengan kurang lebih 757 LOC. Lalu estimasi LOC untuk modul laporan pembelian kurang lebih untuk 3 modul bagaimana diakses kurang lebih oleh 3 jenis user, yaitu 1740 ditambah 4 kali 1880 ditambah 2400 bagi 6 sama dengan 11.660 dibagi 6 menghasilkan kurang lebih 1944 LOC. Berikutnya adalah estimasi LOC untuk modul laporan penjualan yang juga kurang lebih butuh 3 modul, yaitu 1780 ditambah 4 kali 1940 ditambah 2460 dibagi 6 sama dengan 12.000 dibagi 6 sama dengan 2000 LOC. Dan yang terakhir adalah estimasi LOC untuk modul stok, yaitu 500 ditambah 4 kali 600 ditambah 750 dibagi 6 sama dengan 3650 dibagi 6 menghasilkan kurang lebih 609 LOC. Lalu berdasarkan perhitungan LOC yang dilakukan di atas, maka total LOC yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi, dari modul-modul yang ada, baik dari modul database, lalu juga modul-modul lainnya, mendapatkan LOC terestimasi yaitu 430, 460, dan sebagainya. Ketika mendapati totalnya adalah 11.670 LOC. Kemudian, untuk menghitung estimasi biaya proyek, di sini saya menggunakan estimasi atau perkiraan biaya per baris kode yang biasanya dijalankan di Indonesia, yaitu sebesar antara 1.000 sampai 5.000. Namun di sini saya pakai angka 2.000. Maka estimasi biaya proyek berdasarkan LOC adalah sebagai berikut. Jadi estimasi sama dengan 11.670 LOC dikali 2.000 dan didapatilah hasil untuk biaya proyek sistem informasi agen telur adalah Rp23.340.000. Masuk ke manajemen proyek, kita akan membahas poin pertama yaitu estimasi tahapan perancangan sistem informasi agen telur. Yang pertama adalah komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pencetusan ide sistem informasi. Waktu mulai adalah 8 Maret 2025 dan waktu selesai adalah 8 Maret juga. Lalu juga penentuan tujuan sistem informasi. Waktu mulai adalah 8 Maret dan waktu selesainya adalah 9 Maret. Lalu wawancara kepada owner agen telur dilaksanakan pada 7 April 2025 dan juga waktu selesai pada 7 April 2025. Poin berikutnya adalah perencanaan. Proses perencanaan terdiri dari pembuatan arsitektur perangkat lunak APL. Sudah dimulai dari 22 Maret 2025 sampai waktu selesainya 21 April 2025. Jadi, wawancara kepada owner agen telur ini merupakan bentuk formalitas. Sebelumnya, kelompok 1 sudah lebih banyak berdiskusi terlebih dahulu dengan owner sehingga pembuatan arsitektur perangkat lunak, kamus data, dan sebagainya dapat dijalankan lebih dahulu sebelum bentuk wawancara formalitasnya. Lanjut kepada pembuatan kamus data, waktu mulainya dari 22 Maret dan waktu selesai 21 April. Pembuatan data flow diagram juga sama. Pembuatan UML dimulai pada 21 April sampai 12 Mei. Lalu pembuatan ERD dimulai pada 22 Maret sampai 12 Mei. Penentuan master dan relasi database
yaitu dimulai pada 22 Maret sampai 21 April 2025. Berikutnya adalah desain aplikasi. Pembuatan desain aplikasi form login, menu utama aplikasi, menu beli, menu jual, menu stok, dan desain aplikasi dijalankan secara bersamaan dimulai pada 21 April 2025 sampai 7 Mei 2025. Lalu pada proses programming dari pengodingan database, desain interface, lalu juga desain yang interaktif, validasi data, dan juga pengodingan trigger untuk database dilaksanakan secara bersamaan pada 8 Mei 2025 sampai 7 Juli 2025. Lalu testing program yang terdiri dari pembuatan tes program, pencatatan perbaikan program, mendokumentasikan tes program dijalankan pada 8 Juli 2025 sampai 10 Juli 2025. Dan berikutnya mengenai evaluasi program dengan metode black box dijalankan pada 15 Juli 2025 sampai 16 Juli 2025, mengundang langsung owner agen telur untuk memberikan penilaian. Lalu tujuan pembuatan sistem informasi agen telur ini sebenarnya merupakan ide yang muncul dari owner sendiri selama bisnis agen telur berjalan. Masalahnya terjadi ketika pemberitahuan kondisi stok tidak dilakukan secara tepat waktu, sehingga kadangkala di toko lebih dahulu habis stoknya sebelum stok baru datang. Nah, jadi tujuan dari proyek agen telur ini adalah supaya owner bisa ketahuin kondisi stok secara berkala, begitu karyawan memasukkan secara rutin rekaman penjualan telur dan owner juga memasukkan rekaman pembelian ke dalam sistem secara rutin. Lalu terkait sumber daya, jadi perangkat lunak ini membutuhkan sumber daya berupa manusia yang dapat bertanggung jawab sesuai bagiannya. Adapun sumber daya yang dibutuhkan pada pelaksanaan proyek perangkat lunak agen telur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketua kelompok atau tim. Jadi ketua kelompok ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ide sistem informasi serta tujuan sistem informasi ini dibuat. Selain itu, ketua kelompok juga merupakan perancang arsitektur perangkat lunak, alur data hingga database-nya yang semuanya disajikan dalam bentuk diagram. Lalu desainer interface. Desainer interface ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap desain perangkat lunak yang dipastikan sesuai dengan kenyamanan pemakai akhir, yaitu owner dan juga karyawan agen telur. Lalu programmer dan database programmer. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab dalam proses coding, membentuk aplikasi dalam wujud nyata, yang juga perlu memperhatikan kualitas aksesibilitas aplikasi. Programmer juga merupakan pihak yang memastikan aplikasi ini bisa terhubung ke database dan database juga dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Lalu, owner agen telur. Owner agen telur ini merupakan pelanggan atau pemakai akhir yang menerima sistem informasi secara utuh. Jadi, sudah dapat digunakan langsung untuk proses bisnisnya. Baik ketika masukkan data sampai mengeluarkan data, owner berhak memperoleh hasil sesuai permintaannya. Dan yang terakhir adalah karyawan agen telur. Dia juga sama seperti owner yang merupakan pemakai akhir. Dia juga dapat menggunakan langsung sistem informasi untuk proses bisnis. Tapi terkait aksesibilitas, karyawan ini mempunyai batas eksplorasi yang tidak seperti owner dapat mengakses segalanya. Berikutnya akan membahas tentang teknik dekomposisi. Jadi, dari struktur bisnis wirausaha ini ditentukan fungsi-fungsi bisnis yang lebih spesifik dan kemudian dikaitkan juga dengan area bisnis. Jadi, setiap fungsi-fungsi bisnis ini mempunyai modul dan tanggung jawab tersendiri yang jelas, mempermudah pengembangan serta pemeliharaan sistem. Fungsi-fungsi bisnisnya itu adalah pembelian, penjualan, dan manajemen stok. Untuk area bisnisnya sendiri, kalau untuk pembelian itu, area bisnisnya adalah supplier dan owner. Penjualan itu ada konsumen, owner, dan karyawan. Lalu untuk manajemen stok itu ada supplier, owner, dan juga karyawan. Fungsi-fungsi bisnis dipecah menjadi proses yang lebih detail. Proses bisnisnya adalah sebagai berikut. Untuk pembelian, poin pertama itu adalah mencari dan menghubungi supplier untuk pembelian telur, melakukan pemesanan dan pembelian telur secara berkala, mencatat setiap terjadinya transaksi pembelian, dan menyusun laporan pembelian secara mingguan.
Yang kedua, penjualan, yaitu ada melayani dan menerima permintaan pembelian konsumen atau pembeli, memproses pembayaran konsumen atau pembeli, memberikan informasi harga dan ketersediaan, membuat laporan penjualan secara mingguan, dan merekam omset penjualan secara harian. Yang berikutnya adalah stok, di mana stok itu memantau kondisi stok secara harian, pengecekan kualitas telur secara berkala, melaporkan kondisi stok apabila sudah mencapai batas minimum, dan yang terakhir membuat catatan keluar masuk stok. Selanjutnya akan membahas manajemen resiko. Selama pembuatan sistem informasi agen telur, tidak menutup kemungkinan terdapat resiko yang terjadi dalam pembuatannya. Dan untuk itu kita akan membahas identifikasi resiko yang terjadi selama pembuatannya pada beberapa poin berikut, yaitu resiko teknologi. Resiko teknologi terjadi pada engine database yang tidak dapat melakukan proses transaksi terlalu banyak. Yang kedua, hardware yang digunakan mempunyai keterbatasan untuk menjalankan proyek yang terlalu besar. Lalu resiko personal, jumlah staf yang kurang memadai untuk memperoleh hasil proyek yang maksimal. Yang kedua adalah minimnya jumlah staf yang mempunyai kemampuan sesuai kebutuhan. Berikutnya ada resiko organisasi, yaitu adalah masalah keuangan organisasi yang dapat mempengaruhi kualitas perangkat lunak. Lalu ada risiko tool. Resiko tool ini yang digunakan, misalnya tool yang digunakan itu bukanlah tool yang terkini, sehingga barangkali pada beberapa perangkat lunak mungkin suka tidak kompeten, suka tidak bisa. Lalu juga tool tidak dapat diintegrasikan sehingga menghambat presentasi akhir sistem informasi. Lalu juga ada resiko kebutuhan-kebutuhan, di mana pelanggan melakukan perubahan kebutuhan yang mengakibatkan perubahan perancangan. Lalu ada risiko estimasi, di mana estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek terlalu cepat. Dan juga berikutnya adalah estimasi waktu untuk proses evaluasi proyek itu terlalu singkat. Evaluasi pengujian metode black box. Jadi untuk evaluasi dari sistem informasi agen telur, kelompok 1 memilih dengan metode black box, di mana pengujinya adalah langsung dari owner agen telur itu sendiri, yaitu Jessica Angelia. Rekap evaluasi hasil pengujian ini bertujuan untuk menguji program yang telah dibuat, untuk mendeteksi fungsi-fungsi yang tidak benar, menilai kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, lalu juga untuk menilai kesalahan kinerja dan kualitas interface di mata owner maupun juga pengguna akhir lainnya. Pengujian black box yang dilakukan ini adalah berbentuk pernyataan dengan skala Likert sebanyak 5 kategori. Jadi ada sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut adalah hasil dari evaluasi hasil pengujiannya, di mana di sini ada 5 kategori dengan pernyataannya terdiri dari 2 sampai 4 per kategorinya. Dimulai dari kategori yang pertama, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang fungsionalitas. Pernyataan yang pertama adalah halaman sistem informasi sesuai dengan button yang dipilih user. Jawabannya adalah sangat setuju. Lalu yang kedua adalah beberapa button yang ada mengarah ke halaman yang tidak sesuai, itu dijawab tidak setuju. Lalu untuk kategori yang kedua, pewarnaan sistem informasi yang tidak nyaman di mata, itu dijawab tidak setuju. Lalu inkonsistensi desain sistem informasi di setiap halaman, itu dijawab cukup setuju, karena memang pada beberapa halaman ditemukan ada warna-warna yang kurang sesuai dengan halaman sebelumnya. Berikutnya ada inkonsistensi informasi cabang pada beberapa tampilan, itu dijawab tidak setuju. Lalu pernyataan yang terakhir dari kategori kedua adalah layout sistem informasi yang berantakan ketika dibuka dengan format smartphone, itu dijawab tidak setuju. Lalu untuk kategori yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Pernyataan yang pertama, tidak dapat login dengan alasan owner atau karyawan tidak terdaftar,
itu sangat tidak setuju. Lalu data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi tidak masuk dalam database, itu juga sangat tidak setuju. Lalu laporan pembelian dan penjualan yang tidak sesuai dengan yang diinput user itu dijawab tidak setuju. Mungkin paling kesalahannya di situ adalah pada bagian waktu secara jam, menit, dan detik itu belum berfungsi dengan baik. Lalu yang keempat adalah kesalahan kinerja. Adapun pernyataannya yang pertama adalah waktu respon sistem informasi terlalu lama, itu kesalahan pada kinerja database, itu dijawab cukup setuju. Ini ditemukan ketika ketika pengujian tadi berlangsung di modul penjualan, memang sedikit ada tersendat ketika ingin menyimpan transaksi di mana loadingnya berjalan cukup lama. Lalu pernyataan yang kedua, pengisian transaksi tidak valid karena dianggap belum mengisi field, itu dijawab tidak setuju. Lalu yang berikutnya, informasi stok tidak terupdate setelah melakukan input transaksi, itu dijawab tidak setuju. Dan yang terakhir, informasi tanggal update tidak terupdate dengan benar, itu jawab setuju. Karena memang ketika melakukan update, baik update penjualan, pembelian, itu informasi stok yang tertulis di dashboard itu tidak mengalami update, kayak misalnya update beberapa menit yang lalu itu tidak berjalan dengan lancar untuk saat ini. Lalu yang terakhir, kategori yang terakhir adalah inisialisasi dan kesalahan terminasi. Pernyataan yang pertama, dashboard muncul sesuai dengan role yang diinput di login. Ini dijawab setuju, tetapi ketika tadi mencoba jika kita menambah owner baru, misal atas nama saya, itu tidak terjadi perubahan nama dalam kata sambutan ketika owner baru masuk ke dalam dashboard. Lalu pernyataan yang terakhir adalah button simpan transaksi gagal membuat record yang diinput user tersimpan ke database. Itu dijawab tidak setuju. Jadi kurang lebih seperti itu yang hasil pengujian metode black box yang telah dilakukan oleh penguji alias owner agen telur itu sendiri.